ada bunyi celetar gitu. Dan itu suara orang teriak gitu. Celetar gitu, kayak gitu suaranya. Kayak orang dicambuk, Mas Ale. Oh, gitu. Kayak suara dicambuk. Dan terus saya juga dengar ada suara kayak bambu yang diseret, seret gitu. Ternyata mbak-mbak itu ngelihat orang yang pakai pelonco itu, tapi nggak ada palanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Ale, host Jejak Backpacker. Dalam obrolan misteri Jejak Backpacker kali ini, saya menghadirkan narasumber yang pernah mengalami kejadian mistis di Gunung Puntang beberapa tahun lalu. Tapi sebelum narasumber menceritakan pengalaman mistis yang pernah dialaminya, jangan lupa untuk selalu support channel Jejak Backpacker. Subscribe, like, komen, dan share sebanyak-banyaknya video-video YouTube Jejak Backpacker. Oke, assalamualaikum. Waalaikumsalam, Ki Sukma. Mas. Terima kasih Ki Sukma sudah hadir dan menjamu kami di kediaman Ki Sukma. Sama-sama. Aduh, Jadi kita semangat ya. semangat. Itu buka ininya acaranya, boleh gue contoh tuh kayaknya. ya. Jadi teman-teman buat yang belum kenal dengan Ki Sukma ini, wah siapa sih Ki Sukma ini? Jadi nanti silakan teman-teman subscribe YouTube dari Ki Sukma ini yang nanti kita cantumkan di bawah. Nah, jadi Ki Sukma ini waktu itu tepatnya beberapa tahun yang lalu itu. Tahun 2017. Oh, 2017. Jadi di tahun 2017 itu Ki Sukma naik ke Gunung Puntang. Yes, betul. Ceritanya nih mau ngapain sih Ki? Bisa diceritain sedikit nih, sedikit aja dulu biar penonton tahu dulu nih. Jadi tahun 2017 itu kan saya masih bolak-balik China kan. Saya masih S2 kan waktu itu. Pada waktu liburan winter, liburan musim dingin saya pulang. Nah, waktu itu untuk ngetes ilmu yang sudah saya amalkan gitu. Jadi kan saya waktu itu sempat wiridan, ngamalin keilmuan gitu kan. Nah, ngamalin keilmuan gitu kan kita harus buktikan dong. Buktikan saya sudah sampai mana wiridannya, kemampuan saya sudah sampai mana. Maksudnya kalau kita ngomong-ngomong kalau namanya belajar ada ujiannya gitu. Ngetes, kita ujian. Nah, kita ke Gunung Puntang itu buat ujian itu gitu loh. Jadi waktu itu disuruh sama salah satu guru saya itu untuk narik benda pusaka secara real tanpa ada kita settingan. Jadi saya yang disuruh meditasi sendiri di situ, saya yang cari barangnya sendiri, saya disuruh narik sendiri. Makanya disuruh nyarilah ke tempat yang jauh dari pemukiman, Gunung Puntang, biasanya gunung-gunung kayak gitu-gitu. Tempat-tempat yang energinya kuat gitu. Oh, oke. Keep dulu ceritanya, Ki. Sebelum Ki Sukma Wijaya Al-Hikmah menceritakan pengalaman mistisnya, saksikan setelah OMG yang satu ini. Oke, Ki, mungkin langsung aja kali Ki ya, cerita ya. Apa namanya, biar runut nih ceritanya. Oke, Ki, disilahkan. Iya. Jadi tahun 2017 akhir gitu waktu itu saya datang ke sana ke daerah Bandung. Saya sama guru saya bertiga tuh ya. Salah satu lagi kodam dia lah kalau kita ngomong anak buah dia. Kita untuk latihan di Gunung Puntang. Naik mobil tuh bertiga tuh, naik mobil. Waktu kita naik mobil itu akhirnya nyampe di Gunung Puntang. Pada waktu kita nyampe di Gunung Puntang akhirnya kita ada bagian tempat camp, tempat orang camping, ada yang bagian dekat air terjun. Nah, kita tuh ke bagian air terjun. Nah, pada waktu kita ke bagian air terjun itu kan mulai gelap tuh. Gelap. Jadi warung-warung itu kan di bagian tempat parkiran. Kita masuk ke bagian air terjun, kita lewatin jembatan gitu kan. Nah, pada waktu kita sudah masuk dekat air terjun kan kita kan bawa senter tuh ceritanya. Kita bawa senter, lihat jalan, takutnya kita keselipet apa gimana gitu kan. Saya tuh lihat ada orang di seberang sana. Orang dia tingginya itu kemungkinan perkiraan saya sekitar mungkin 180 sampai 2 meter lah tingginya. Dia pakai imamah. Waktu itu imamahnya warna hijau gitu kan, belit-belit gitu, tapi ada kerucutnya gitu, Saya ingat banget bajunya itu dia pakai baju gamis putih, tapi dia ada rompi warna hijau. Ada rompi warna hijau gitu loh. Rompinya cuma setengah badan. Habis itu seperti di belakang pohon, kayak orang jalan gitu. Pas kita lagi nyenterin, tiba-tiba kesorot dianya. Saya kesorot sama orang itu. Saya lihat, ini kan saya ceklek gitu kan. Saya kira itu siapa. Pas dia nengok, saya kaget.
mukanya itu kayak macan tutul. Oh. Mukanya macan tutul, orang bener-bener orang gitu. Mukanya macan tutul, tapi ininya ada moncong gitu kan, tapi matanya warna hijau. Jadi saya kesorot mukanya gitu. Jadi saya langsung gitu, maksudnya langsung kesentak gitu, jantung tuh kayak berhenti gitu kan. Apaan tuh? Sampai saya nggak bisa ngomong, nggak bisa keomong gitu. Mau ngomong tuh nggak bisa gitu, sampai kediem. Habis itu guru saya udah keburu jauh. Habis itu dia nengok ke belakang. Ayo jalan katanya. Habis itu baru bisa jalan. Pas bisa jalan, saya langsung bilang tuh sama dia, tadi gue lihat ini ada orang mukanya kayak harimau, kayak macan tutul gitu. Oh itu penunggu sih, udah biarin aja, dia bilang gitu kan. So udah takut tuh, karena itu pertama kali saya lihat wujud orang aneh. Wujud aneh itu pertama kali dalam seumur hidup saya, itu pertama kali itu. Nah sudah itu saya udah nggak enak kan piring saya kan, terus kata guru saya, udah santai aja ada kita katanya. Udah oke. Akhirnya kita sampai di saung, ada satu saung, kita tawasulan di situ. Tawasulan dulu kan, maksudnya adabnya kalau kita mau latihan energi di situ, latihan penyerapan energi alam di situ, segala meditasi di situ, kita tawasulan dulu. Nah pada waktu tawasulan itu ada suara kayak nih gitu, nih. Nah itu suaranya aneh. Saya bilang pas lagi tawasulan itu kan kita kan baca al-fatihah, ila hadrati al-fatihah. Nah sudah selesai, semua dengar tuh, semua dengar. Saya bilang tadi suara apaan ya? Ya kalau mereka juga bingung kan, itu kalau dibilang hewan bukan gitu kan, dibilang suara orang juga bukan gitu. Kayak saya suaranya ngik gitu, dan itu menggema suaranya. Menggema dia kayak ngik gitu. 2 kali apa 3 kali gitu. Pas kita tawasulan itu. Nah, sudah itu merinding kan kita, akhirnya ya udah santai aja. Itu kayaknya suara Kunti deh katanya. Oh, begitu suara Kunti. Saya baru tahu gitu. Oh, ternyata suara Kunti itu begitu. Saya kira suara Kunti itu kayak di TV-TV yang ketawa, gitu ternyata ya? Enggak. Suara Kunti itu begitu, gitu. Tapi dia menggema suaranya, gitu. Nah, pada waktu itu sudah selesai itu saya disuruh meditasi, kita cari batu gede, saya suruh duduk bersila di situ. Terus untuk menghirup ya diajarin lah, maksudnya menghirup energi, menyerap energi alam, angin, air segala macam. Kasih tahu yang pernah diajarin lah, saya praktekkan di situ. Saya ditinggal, kurang ajar gurunya sih, ditinggal sayanya. Kampret banget tuh orang itu memang. Udahlah saya pengalaman pertama kali ya kan. Di gunung pula, dan itu sepi pula gitu. Maksudnya bukan dalam kondisi orang lagi liburan gitu. Maksudnya Gunung Puntang lagi sepi banget gitu. Ditinggal sendiri saya. Lagi tinggal sendiri, guru saya suruh bilang, kamu meditasi, baca wiridannya, cari benda pusaka di mana. Nah, kita masak liwetan di sana. Waduh, udah saya meditasi tuh sekitar mungkin ada setengah jaman kali. Saya meditasi agak lama tuh. Setengah jaman akhirnya dapat gambaran-gambaran itu letaknya di mana segala macam. Nah, pada waktu saya lagi meditasi itu, saya dengar suaranya seperti orang dipecut. Ada bunyi cetar gitu. Dan itu suara orang teriak gitu. Cetar gitu, kayak gitu suaranya. Kayak orang dicambuk, Mas Ale. Oh, gitu. Kayak suara dicambuk. Dan terus saya juga dengar ada suara kayak bambu yang diseret, seret gitu. Ada bambu suara diseret, terus ada suara rantai yang di cering gitu loh. Seperti diseret, seperti cering gitu loh. Kayak rantai ketemu rantai yang benturan gitu loh, cering gitu loh. Tawuran gitu. Cering gitu kan. Nah, itu suara pecutan itu lagi dan lagi. Itu menggema juga. Kan dulu kan saya namanya baru belajar ya, saya nggak tahu tentang alam gaib bagaimana, belum dalam lah gitu, baru belajar. Logika saya main dong. Saya berpikir, apa jangan-jangan ada orang yang lagi disekap, saya bilang gitu kan, atau lagi ada pembunuhan apa-apa gitu kan, saya udah pikirnya ke situ gitu. Akhirnya sudah selesai, saya tetap udah fokus dulu, dapat titiknya di mana, saya bisa barangnya di mana, udah. Akhirnya saya selesai, saya samperin guru saya bilang, "Saya ada suara gini, saya bilang ada suara, saya bener-bener ceritain kayak gini, suaranya dipecut, orang itu teriak gitu. Lu denger gak? Enggak, kita nggak ada yang denger katanya. Masa cuma gue doang? Apa jangan-jangan di sini ada orang yang lagi disekap gitu ya?" Saya nanya gitu kan. Katanya, "Bos, kalau ada orang disekap mah bukan lu doang yang denger, bos, kita juga denger mestinya," gitu. Ya juga sih bilang ya. Nah, akhirnya guru saya mengambil kesimpulan, mungkin itu kalau nggak alam kubur, itu alam jin yang lu dengar. Dari situ sudah pengalaman baru. Oh, begitu. Oke. Akhirnya saya disuruh tunjukin di mana saya ambil barang-barang benda pusakanya, saya ngecek gitu, cek energi, saya ikuti energi di mana. Akhirnya saya tarik benda pusaka waktu itu keris combong kecil. Keris combong. Jadi pas saya tarik itu jedar,
pas saya tepuk bumi ada seperti suara kayak buah jatuh, bletak gitu. Tapi buahnya nggak ada buah jatuh, bletak gitu jatuh. Habis itu pas saya begini tiba-tiba pusakanya itu nggak jauh lah dari saya. Ini ada apa namanya, rumput-rumputan, ini tanah, ini tanah, itu kan saya disuruh ke sini tiba-tiba kok kayak ada besi. Saya langsung ambil gitu kan, panas tuh. Pertama kali pegang itu panas langsung. Waktu itu sempat di sini saya merah karena saking gitu. panasnya. Seperti besi yang habis di ini loh, dipanasin sama api kayak gitu rasanya. Terus saya pegang gini terus merah sini saya gitu kan. Terus dikasih air gitu kan. Habis itu udah agak dingin, baru saya ambil. Pertama kali saya ambil langsung merinding parah tuh saya itu. Merinding parah. Udah akhirnya kita simpan, kita balut pakai kain putih. Guru saya udah siapin, mungkin ada pengalaman kan. Kita balut kain putih. Udah akhirnya kita bawa pulang lah ceritanya. Udah selesai tuh. Udah itu pengalaman yang pertama tuh Mas Ale. Pengalaman yang kedua lagi itu pada waktu setelah saya ngambil program guru. Jadi setelah saya lihat oh ternyata ilmunya terbukti nih, saya baru mulai mau belajar lebih dalam kan sama dia kan. Jadi saya ngambil lah program guru untuk bisa buka padepokan atau buka majelis gitu kan. Nah pada waktu itu saya itu tahun 2018 pertengahan saya balik lagi ke sana. Jadi setelah 2017 saya selesai di sana di Gunung Puntang, saya sempat balik ke Cina lagi untuk 1 semester saya selesai S2 saya. Udah selesai 2018 pertengahan saya lulus, saya pulang ke Indonesia lagi. Pada waktu saya pulang ke Indonesia lagi untuk diijazahkan program guru sebagai nanti seorang mudaris atau guru gitu. Nah, untuk menjadi seorang guru itu biasanya kita harus dimandiin di mata air. Di mata air atau di air terjun atau di curug. Nah, kebetulan Pak guru saya itu tidak jauh dari Gunung Puntang tempat dia itu. Jadi kita paling dekat di Gunung Puntang lah, paling enak gampang ngambil kan. Kita ke Gunung Puntang. Nah, pada waktu kita ke Gunung Puntang di pertengahan 2018 itu kita masuk seperti biasa lah kalau Gunung Puntang ada pohon-pohon yang kecubung, bunga-bunga kecubung. Saya sempat ngeliat tuh di belakang-belakang kecubung itu, pohon-pohon kecubung itu ada orang ya kayak bapak-bapak agak gemuk gitu ya. Dia pakai apa sih kalau kita ngomong itu yang orang baju yang buat hujan yang dia begini, ponco ya, ya ponco gitu kan. Cuman saya ngeliatnya cuma bebayang aja. Jadi kayak bebayang dia tapi mukanya nggak kelihatan, bebayang aja gitu, ponco gitu. Saya kayak ada orang, saya bilang gitu kan. Nah terus saya cerita itu apa tuh? Udah biarin aja lah, nggak usah ditangkepin gitu. Guru saya gitu. Kita berempat waktu itu kan. Dah kita pergi ke sana, kita mampir dulu ke mana itu namanya, ke warung mie gitu. Kita makan mie, ngopi dulu, udah selesai. Akhirnya saya pergilah ke air terjun itu. Waktu kita pergi ke air terjun itu, habis itu udah tuh saya dimandiin segala macam, ritual segala macam, udah selesai. Udah saya andukan segala macam, ganti baju. Kita balik lagi ke mana itu namanya, ke tempat warung makan ibu-ibu itu. Nah, kebetulan di hari yang sama ada kayak kampus mana, saya juga nggak tahu kampus mana, dia lagi ngadain LDK. Leadership. Jadi ya memang sih pas kita masuk itu mereka tuh teriak-teriak Mas Ale. Betul. Siap apa gimana ya, biasa LDK gitulah ya. Jurit malam. Kalau mungkin mereka lagi jurit malam ya. Kita mah jojong aja dulu gua gitu kan. Mereka di camp, ya tempat campingan, kita yang di bagian sana gitu kan. Akhirnya ada temennya itu nyamperin kita. Lari-lari nyamperin kita ke warung. Mas tolongin Mas, itu teman kita yang kerasukan gitu kan. Ada kerasukan gitu. Nah, habis itu udah kita samperin tuh, agak jauh tuh memang tuh tempat campnya. Jadi tempat campnya di sini, curugnya tuh di situ. Jadi tengah-tengah tuh di sini nih warungnya itu. Nah di sini tempat tempat orang-orang parkir. Jadi jauh di bawah sana. Kita lari ke sana kan saya masih cupu tuh, mesti belum ngerti apa-apa tuh, ngikut aja kayak orang idiot dah tuh. Udah gitu ngikut guru saya lagi ada 2 ternyata yang kesurupan, satunya cowok satunya cewek. Jadi dia itu tendanya itu tuh dia berjejer kan, yang di ujung sana kesurupan, di ujung sana kesurupan. Nah kita samperin tuh, guru saya kesurupan yang sono, yang awal yang ujung dulu tuh, yang cowok. Dia ngurusin yang cowok kan, habis itu dia bacain kan macam ikut ya di belakangnya, saya liatin caranya gini gitu kan. Terus habis itu dia lihat belakang saya, lu ngapain ikut gua katanya, lu ngurusin yang sono katanya, lu mau jadi guru juga masa nggak begini, nggak bisa katanya, rukiah doang katanya nggak bisa. Oh iya sih. Terus saya samperin. Pas saya samperin udah ada ustadznya Mas Ale sebenarnya, yang ngurusin cewek itu yang kerasukan itu kan. Udah baca Allahu Akbar serius deh. Itu udah Allahu Akbar berkali-kali dibaca, ayat kursi bacain, kulhu al-ikhlas segala macam dibacain kan. Saya liatin, saya bilang, Mas
boleh saya bantu? Mungkin karena dia lihat muka gue Cina kali ya. Ya. Dia lihat belakang, balik lagi dia Allahu Akbar lagi. Gitu. Allahu Akbar gitu. Saya tuh sempat tersinggung gitu ya, sempat gue agak tersinggung gitu, gue nggak dianggap gitu kan, padahal gue mau bantuin loh. Udah gue diemin dulu kan, dia liatin gitu ya, udah sekitar 3 menit 4 menit, gak ada perubahan kan. Terus saya tanya lagi, Mas boleh saya bantu? Saya masih gitu ngomongnya baik-baik, Mas boleh saya bantu? Dilihat lagi, bisa, yaudah coba nih kok katanya kan. Udah habis itu saya cuman pegang kakinya kayak gini. Ini siapa? Saya bilang. Dia nangis terus cewek itu nangis. Siapa? Nggak jawab. Ya udah kalau nggak jawab dia saya bakar loh ya, keluar ya, saya bilang. Saya cuma jawab gitu doang. Masih nangis. Dan saya baca asma yang pernah saya pelajari, doanya saya baca, sekali aja saya baca, terus saya hembusin ke mukanya. Santai aja. Gitu. Udah habis itu dia berhenti nangisnya Mas Ale. Habis itu saya nanya, Mbak ini berapa? 1. Dia bisa jawab nih, 2, 3. Dia sadar ya, udah tadi ngeliat apa? Baru dia bisa cerita tuh. Ternyata mbak-mbak itu ngelihat orang yang pakai pelonco itu, tapi nggak ada palanya. Oh, dia ngeliat juga. Iya, dia ngeliat juga, tapi dia yang nggak ada palanya gitu loh. Nah, kalau di Gunung Puntang itu kan ada goa, saya nggak tahu goa Jepang apa goa Belanda gitu ya. Nah, dia tuh sempat ngeliat di situ. Yang orang pakai pelonco itu, tapi nggak ada palanya. Cuman kalau yang saya lihat yang pakai pelonco itu, saya lihatnya di belakang pohon kecubung. Ini saya aja merinding nih. Gitu. Nah, pada waktu dia cerita, oh begitu gitu. Nah, pada waktu dia ngeliat itu langsung kerasukan lah. Makanya teman-teman langsung bawa dia ke tenda. Mau diobatin itu sama ustadznya. Dibaca Allahu Akbar, nggak keluar. Saya giniin doang, keluar dah. Gitu sih. Kalau nggak saya bakar nih. Saya bacain, alhamdulillah keluar. Oh, terus akhirnya teman saya yang cerita ya. Mungkin dia ada tim-tim kan teman-temannya. Mas belajar di mana gitu. Mas dari belajar di mana gitu kan. Teman saya ketawa gitu kan. Cuman kebetulan aja Mas gitu, teman saya bilang kan. Ya udah, akhirnya sudah selesai. Udah kita makasih kan orangnya kan. Kita kasihin air buat jaga-jaga nih, saya bacain kita baca Al-Fatihah airnya gitu kan buat persiapan di sini ada apa-apa. Dah, kita perjalanan pulang. Kita tuh sempat ngeliat pada waktu perjalanan pulang itu kan ada jurang tuh. Di samping Gunung Puntang itu ada jurang. Kita ngeliat ada cewek ada rambutnya kayak nunduk gitu kan, liatin jurang juga. Terus kita kan aneh, nggak mungkin orang nih gitu kan. Terus ini mah kunti kata guru saya, langsung ditumpukin sama guru saya, woi kunti gitu, ditumpukin gitu. Udah kan abis itu tiba-tiba dia mundur hilang. Jadi mundurnya itu tuh seperti nutupin di belakang pohon. Jadi ini pohon, ini jurang, dia tuh di sini depan pohon. Kayak pas ngebalik gitu ya. Pas kita timpukin dia mundur ke belakang pohon. Gitu, dia mundur ke belakang pohon. Terus udah kita balik. Nah, pas kita balik ini saya tadi belum cerita juga nih. Anehnya pas kita balik itu kita punya mobil nggak nyala-nyala. Yang kedua, bagasi kita itu tutup nggak bisa-bisa. Padahal nggak ada yang nyangkut loh. Nggak bisa-bisa. Barang nggak ada kelebihan barang. Nggak ada kelebihan barang. Kita udah cek kan. Pasti ini balik lagi gitu. Jepiat itu balik lagi gitu. Terus dinyalain nenet nggak nyala kan. Akhirnya saya disuruh baca satu amalan sama guru saya, kita berdua kita baca di kap mesin, saya berdoa sama Allah, kita tepuk mesinnya gitu. Terus coba waktu itu ada Tono tuh teman saya yang bawa mobil, nyala. Habis itu belakang bisa ditutup akhirnya. Ya sudah, habis itu kita pulang. Udah perjalanan pulang itu memang banyak kejadian aneh sih, memang kayak berapa kali kita hampir tabrakan, tapi alhamdulillah sih sampai rumah nggak kenapa-napa. Besoknya udah santai-santai aja gitu ceritanya. Oke. Jadi kalau yang keris tadi itu sampai sekarang masih ada? Nah, keris ini hilang Mas. Anehnya gini, rumah saya di Lampung ya. Saya tuh punya satu lemari yang khusus untuk saya nyimpan barang-barang pusaka saya. Dulu itu. Jadi kalau sekarang kan sudah saya pindahin ke sini karena saya sudah nikah. Dulu itu saya punya satu lemari khusus nyimpan seperti tongkat, keris gitu-gitu, batu-batu, itu saya khusus buat satu itu. Nah, pada waktu saya berangkat ke Cina kan nggak mungkin saya bawa dong barang-barang seperti ini kan. Nanti akan bermasalah di bandara gitu. Nah, pas saya pulang itu kan lemari saya kunci. Saya sembunyiin kuncinya itu. Maksudnya lemarinya itu di ruang tengah, ya kan? Kuncinya itu sudah saya kuncinya saya masukin di kamar saya. Jadi nggak ada yang tahu lah kuncinya saya tahu di mana. Pas saya pulang, pusaka keris itu doang yang hilang. Padahal di dalam lemari loh. Lemari itu saya kunci. Keris itu doang yang hilang, yang lain enggak.
Apa karena biasanya kan kalau satu Muharram apa gitu kan biasanya kan pusaka-pusaka itu kan dimandiin gitu Dimandiin, kan ya. Ki ya. Apa kemungkinan kan itu dalam jangka waktu yang lama Ki Sukma ini ke China itu pasti ngelewatin apa namanya Melewati itu. bulan itu kan bulan Muharram itu. Jadi memang setelah saya ngambil itu kita komunikasi, dia memang mintanya ribet. Minta di waktu kalau nggak salah setiap malam Jumat Kliwon itu harus dikasih minyak japaron. Awal-awal saya ambil barang itu, saya memang telaten kan. Setiap malam Jumat saya kasih minyak japaron, tapi paling cuma dapat 1 bulan. Karena kan kita liburan kuliah itu kan nggak mungkin nggak bisa lama, paling cuma 2 bulan gitu kan. Sebulan 2 bulan liburan kuliah itu. Itu saya pakein, terus saya tinggal. Saya pikir kalau nggak gue buka aja japaronnya gitu ya. Kan dia kan cuma butuh wangiannya doang nih. Gue buka, gue taruh kerisnya di situ gitu kan. Pas buka minyak japaronnya ada, kerisnya hilang. Terus saya tanya, kok bisa begini? Saya bilang kemungkinan besar salahnya kita adalah satu salahnya. Pada waktu kita habis narik barang itu mestinya lu harus tundukin dulu jinnya, hodamnya tundukin dulu. Itu ya. Jangan lu langsung simpen aja. Memang biasanya orang-orang kalau sudah naik barang itu kita wiritin dulu. Kita wiritin, kita taklukin dulu hodam yang ada di dalam itu, baru dia bisa tunduk. Makanya beberapa orang seperti kayak sekarang barang-barang saya juga kalau nggak saya minyakin nggak apa-apa. Karena mereka sudah di bawah kita gitu. Tapi pada waktu itu keris itu waktu sudah kita ambil cuman kita belitin pakai kain. Habis itu nggak kita apa-apain, nggak saya wiritin, nggak apa gitu loh. Habis itu langsung main taruh-taruh aja. Jadi hodamnya itu masih liar gitu. Maksudnya itu. Makanya pada waktu dia sudah tertarik dan saya lengah, maksudnya nggak di samping dia gitu ya. Pergi dia balik lagi. Hilang. Nggak ada niatan lagi buat nyari itu ke Puntang. Buat apa? Ini aja barang saya banyak, ini tarikan banyak juga. Kalau dulu ya masalah saya tuh hobi yang begitu tarik barang, hobi dulu ya. Sekarang sudah mungkin karena pengaruh umur kali ya. Satu umur, yang kedua semakin kita dalam mempelajari sebuah ilmu itu makin kepikiran, aku punya barang banyak-banyak buat apa gitu. Jangan saya punya amalan yang lebih tinggi dari mereka gitu. Buat apa gitu. Yang kedua kalau misalnya saya pergi balik ke Allah, ini barang-barang siapa yang ngurus? Saya memikirnya sekarang seperti itu. Makanya sekarang saya nggak terlalu gimana sama narik barang ya. Kalau misalnya ada jin yang mau ngasih, oke saya terima. Tapi saya nggak mau khusus nyari kayak dulu, nggak lagi. Gitu kalau saya sekarang. Nah, ini kan waktu di Puntang itu kan banyak mengalami kejanggalan kayak yang seperti orang dicambuk, orang kayak disiksa gitu. Nah ini ada hubungannya nggak sih ya, Ki, dengan apa namanya pembantaian zaman penjajahan dulu apa di Puntang itu? Kayaknya emang benar-benar kayak ini ya, kayak pembantaian pada era zaman dulu gitu. Kemungkinan besar kali ya. Tapi karena apa yang guru saya bilang itu dia hanya menjawab dua, itu cuma kalau nggak alam sisa kubur, alam jin. Cuma Allahu alam, mungkin juga ada indikasi itu. Cuma sampai sekarang pun saya juga jujur sampai sekarang pun saya juga masih ambigu nih. Ini alam kubur kah atau residual energi dari apa momen-momen zaman dulu yang pernah mereka disiksa di situ kah atau alam jin gitu. Saya masih belum dapat jawabannya sampai sekarang, jujur aja. Iya ya, karena ya apa namanya suatu ya mungkin bisa keberuntungan, nggak tahu apa gitu, kita bisa mengalami hal seperti itu gitu. Mungkin yang saya ambil hikmahnya gini kali. Kalau saya pribadi ya menanggapinya, mungkin Allah mau memberitahu bahwasanya alam lain itu ada. Mungkin alam siksa kubur itu ada. Jadi ya baik-baiklah lu ibadahnya gitu, baik-baiklah lu wiridnya, baik-baiklah lu sedekahnya, sholatnya gitu-gitu. Saya sih ngambil hikmahnya gitu aja sih. Jadi nggak pikirannya ini apa. Saya ngambil hikmahnya gitu aja. Lagi berarti nih ya, yang selama ini kan kita dengar suara kuntilanak itu cekikikan gitu ya. Saya baru tahu nih Ki, kalau ada lagi kuntilanak itu suaranya kayak gitu. Iya, saya 2 kali Mas Ale dengar begitu. Pertama di Gunung Puntang, yang kedua waktu itu dibukain sama guru saya nantangin guru saya waktu itu. Lu bisa nggak bikin gue pengen lihat dohir, gue bilang. Oke, dia tirakat dulu. Tirakat. Waktu itu dia belum ngasih saya ilmunya tuh biar bisa lihat dohir gitu. Oke. Setelah dia tirakat ilmunya, dia tes ke saya. Tes, gagal untuk melihat. Waktu itu dia beginiin, dia baca kalimatnya. Suruh buka sampai panas matanya, buka, saya nggak bisa ngelihat. Memang betul sampai waktu itu saya belum bisa lihat tuh, belum bisa lihat. Tapi saya dengar lagi dengan suara yang sama.
gitu, gitu. Tapi itu seperti bergema, seperti di dalam goa. Oh iya iya Itu seperti iya. dalam goa. Nah, cuman kalau misalkan itu adalah permainan, maaf nih, kita negatif thinking misalkan ya. Mungkin permainan guru saya mungkin, atau permainan guru saya mungkin setel lagu apa atau setel sound apa gitu kan. Sound efek apa gitu buat nakut-nakutin saya. Sound Masya and the Bear gitu kali ya. Mungkin ya, kita kan logika atau negatif. Itu ada juga tuh. Tapi suara yang saya dengar di Gunung Puntang waktu itu sama suara yang didengar waktu di rumahnya guru saya waktu guru saya buka itu sama, dan menggemanya pun sama. Menggemanya pun sama, dan guru saya ada di situ. Guru saya ada di samping saya, semua tim kita di sana, gak ada orang lain lagi selain kita. Dan di rumah guru saya pun, di rumah dia waktu itu cuma bertiga, gak ada orang lain lagi. Saya pikir kayaknya nggak mungkin kalau guru saya mau bohongin saya gitu. Iya. Berarti kerjaan banget ya. Gitu. Kurang kerjaan banget, cuma demi gituan doang gitu kan. Ya akhirnya, oh berarti emang benar nih, emang suara kunti itu ternyata seperti itu, gitu. Macam-macam kunti itu ya. Ternyata ada kuntilanak lanang lah, gitu. Saya lihat itu. Saya baru dengar juga itu kalau ada kuntilanak laki-laki, gitu. Nyaru atau apa gitu. Mungkin itu jin aja, sebenarnya kita aja ngomongnya kuntilanak. Iya, bahasa kita aja bahasa kuntilanak mah. Gitu suaranya gitu. Gitu. Tapi menggema gitu. Gitu suara kuntilanak yang pernah saya dengar. Ya. Terus yang kalau yang ponco, pakai ponco itu dia cuma ini beda nih dengan yang Ki Sukma lihat sama si yang kena kesurupan ini. Tapi sama-sama kayak memakai ponco nih mereka berdua. Yang satu tanpa kepala, dan tapi yang Ki Sukma lihat itu nggak kelihatan mukanya ya. Iya, tapi ada kepalanya. Ada kepala. Maksudnya kan kalau misalnya sana siluet, bayangan orang kan kita masih bisa lihat dong. Oh bagian kepalanya ini, bagian pundaknya ini gitu. Masih bisa ngelihat, itu ada kepalanya. Yang saya lihat itu. Cuman yang mbak-mbak yang saya obati waktu saya ruqyah itu nggak, kata dia nggak ada kepalanya orangnya. Itu cuma ponco doang gitu. Tapi dia nggak ganggu Ki Sukma. Enggak, cuman lihat aja gitu. Lihat dari jauh, terus apaan terus ngilang. Gitu doang. Penampakannya sekilas, cuman mungkin 2-3 detik ada kali. 2-3 detik lah, cuman udah gitu. Tapi setelah lihat itu kan kita langsung terekam di sini. Jadi terekam, jadi kita tuh detil gitu ingatnya. Apa namanya, momen-momen itu tuh detil kita ingatnya. Gitu. Tapi selama dari situ Ki Sukma ada misalkan kayak kelebihan atau apa seperti itu, apa lebih rentan nih ngelihat hal-hal goib, kayak misalnya penampakan yang kayak saya ini nggak bisa lihat gitu. Kalau misalkan untuk berusaha dengan mata batin, mungkin dari karena saya wirid ya. Dari saya wirid, saya belajar, saya dapetnya dari situ, bukan karena dari saya pernah lihat sosok-sosok itu gitu. Mungkin besar karena saya sering wirid, dari amal-amal wiridan itu. Kan saya kan belajar terus kan, diaduk terus, tirakat terus, diaduk lagi, tirakat lagi, ada amalan apa kita tirakatin gitu kan. Dari situ makanya lambat laun kita jadi peka. Tapi kepekaan saya ini biasanya hanya berlaku pada saat saya wirid doang, Mas Ale. Kalau misalnya sehari-hari gini sih enggak, biasa aja gitu. Oh enggak ya. Nah, tapi saat saya lagi sholat malam, wirid gitu kan, lagi zikir, baru tuh bisa lihat ini di mana wujudnya kayak gimana gitu. Baru kelihatan. Gitu. Terakhir Ki, mungkin ada tambahan yang mau disampaikan Ki? Tambahan yang mau disampaikan? Ya, pesanan kesan mungkin buat penonton di rumah. Jejak backpacker ya. Betul. Yang pasti yang pertama pesannya kali ya. Pesannya yang pertama, jangan tinggalin sholat. Yang pertama. Yang kedua, kita harus rajin sedekah. Yang ketiga, hormat sama orang tua. Apalagi teman-teman yang nonton jejak backpacker mungkin sering suka mendaki gunung ya. Yang berikutnya, mendaki gunung mungkin kita harus jaga adab ya, omongan kita adab gitu. Dimanapun kita berada, adab harus dijaga gitu kan. Jadi manusia dengan jin itu kan kita di satu wadah, tetap beda dimensi. Kita tetap sama-sama makhluk Allah, kita saling menghargai, saling menghormati, dan jin itu tidak harus kita benci. Gitu kan. Jin itu kan juga makhluk Allah juga. Tidaklah kuciptakan jin dan manusia hanya untuk beribadah kepadaku, kata Allah. Makanya jin itu tidak harus kita benci, tidak harus kita musuhi. Tapi yang ada kita harus bersama-sama dengan bangsa jin, walaupun kita beda dimensi, di satu wadah sama-sama beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Intinya gitu. Yang penting itu yang saya ngerinya gitu Mas Ale. Banyak orang tuh terlalu
terlalu benci sama jin gitu loh. Iya. Bikin jin seperti udah wah nih musyrik setan gitu. Jangan seperti itu gitu. Karena mereka juga makhluk Allah juga gitu. Itu sih pesan saya. Oke. Terima kasih, Ki. Gitu. Nah, Backpackers, itulah tadi obrolan mistis jejak backpacker bersama Ki Sukma Wijaya Al-Hikmah. Jangan lupa untuk selalu support channel Jejak Backpacker. Subscribe, like, komen, dan share sebanyak-banyaknya video-video YouTube Jejak Backpacker. Dan jangan lupa juga subscribe YouTube dari Ki Sukma. Nanti kita cantumkan di bawah ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Oke, Ki. thank you. Yo. Next cerita lagi nih di podcast kita. Siap. Sampai jumpa.